Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat, yes. Baik, masih belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar bab 3 tentang beriman kepada hari kiamat. Sudah siap mengikuti pelajaran Bapak hari ini? Oke, alhamdulillah sudah siap semua. Mari kita membaca basmalah sebelum memulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sebelum Bapak menampilkan atau menjelaskan tentang beriman kepada hari kiamat, ada yang tahu hari kiamat itu apa, anak-anak? Oh, tidak tahu, Ustaz. Oh, ya, baik, kalau tidak tahu, baik, Bapak akan menjelaskan tentang beriman kepada hari kiamat. Nah, beriman kepada hari kiamat adalah salah satu rukun iman dari 6 rukun iman. Rukun iman kepada hari kiamat adalah urutan yang nomor 5. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Keempat, iman kepada utusan Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan nanti terakhir, iman kepada qada dan qadar. Artinya qada dan qadar adalah takdir Allah, baik takdir yang jelek maupun takdir yang baik. Nah, baik. Sekarang kita akan belajar tentang beriman kepada hari kiamat. Ya. Pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah hari dihancurkan dunia dan seisinya. Setelah itu manusia akan dibangkitkan kembali dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Di mana bumi ini atau dunia dihancurkan pada hari kiamat, tidak ada satu manusia yang lolos dari pengawasan Allah. Jadi pada hari kiamat adalah di mana bumi atau dunia yang kita tinggali ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diratakan, di mana Allah menciptakan banyak sekali planet. Di antaranya planet yang kita tinggali ini adalah planet bumi, dan planet-planet yang lain nanti pada hari kiamat akan dihancurkan. Bagaimana dihancurkannya? Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala, tanda bahwasannya hari kiamat sudah terjadi. Allah akan menghancurkan planet-planet bumi, dunia beserta seisinya. Ya. Dan ketika di hari kiamat tidak ada manusia satupun yang lolos, yang tidak akan mati. Semuanya mati semua. Karena hari kiamat dihancurkan semua, tidak ada manusia atau makhluk Allah, manusia yang bisa bersembunyi dari kejadian yang sangat menyeramkan itu. Hari kiamat adalah hari yang sangat menyeramkan. Terjadi gempa bumi, para planet bertabrakan, dan lain sebagainya. Ya. Hari kiamat dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah, yang artinya hari kiamat
Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yaitu pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan atau kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Ya. Oleh karenanya, kita sebagai umat manusia, hamba Allah, harus rajin beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti pada hari kiamat timbangan kita akan berat, yaitu timbangan kebaikannya. Semoga timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan keburukan kita selama kita hidup di dunia. Kalau kita timbangan kebaikannya lebih berat, maka kehidupan kita akan memuaskan. Artinya memuaskan, kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang taat beribadah kepadanya, yaitu surga atau jannatun, artinya surga. Siapa yang mau masuk surga di kelas ini? Saya. Oh iya, hebat, semuanya pada mau masuk surga kan? Iya, nanti Bapak dulu yang masuk ya. Iya, baik. Itulah penjelasan tentang hari kiamat dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 11. Nah, hari kiamat disebut juga hari akhir. Dinamakan hari akhir karena tidak ada hari setelah hari itu. Kehidupan hanya satu hari di akhirat sama dengan kehidupan 1000 tahun di dunia. Kehidupan di dunia hanya sebentar dibandingkan kehidupan di akhirat. Jadi kita akan lama tinggal di akhirat. Oleh karenanya perbanyaklah bekal kita selama hidup di dunia untuk bekal kita di akhirat. Akhiratnya bukan kita bikin sarapan seperti makan roti bakar dan lain sebagainya. Bekal apa untuk di akhirat? Yaitu bekal kebaikan, amal soleh yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Itulah pengertian dari hari kiamat. Ya, kita akan menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan hari kiamat itu terjadi. Paranormal tidak tahu, dukun tidak tahu, siapa lagi? Linbad yang hebat tidak bakal tahu kapan akan terjadinya kiamat. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga tidak tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, kapan kiamat akan terjadi ya Rasulullah? Beliau menjawab, hanya Allah yang mengetahui kapan peristiwa menggemparkan itu terjadi. Di mana peristiwa yang sangat menegangkan, menyeramkan itu akan terjadi. Hanya Allah yang tahu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanda-tanda hari kiamat. Artinya Rasulullah hanya menjelaskan ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat. Hanya sedikit yang Rasulullah berikan atau memberitahukan kepada umatnya tentang hari kiamat. Ya. Yang pertama, tanda kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda umum hari kiamat. Di mana tanda-tanda umum hari kiamat adalah munculnya sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sama sekali. Di antaranya kemajuan teknologi, baik di bidang transportasi, telekomunikasi, dan militer. Dahulu kemajuan teknologi belum semaju saat ini. Dahulu misalnya waktu Bapak hidup, Bapak lahir, artinya Bapak lahir bukan Bapak hidup. Bapak lahir tahun 1989. HP atau handphone itu tidak ada handphone Android. Semuanya handphonenya monoponik semua.
besar-besar lagi kan, belum secanggih saat ini. Kemudian di bidang transportasi, dahulu kereta api belum menggunakan diesel, masih menggunakan batu bara. Kemudian sampai sekarang ini ada lagi kereta yang menggunakan listrik atau disebut dengan KRL. Ya, banyak sekali kemajuan teknologi pada tahun sekarang. Kemudian telekomunikasi, ya, telekomunikasi itu dahulu tidak ada komputer, adapun komputer biasa saja. Sekarang sudah ada notebook, ya, sudah ada HP Android dan lain sebagainya. Kemudian kemajuan teknologi dalam bidang militer. Nah, sekarang negara-negara itu sedang menguji coba nuklir, di mana senjata nuklir itu bisa menghancurkan satu negara. Wah, ini tanda-tanda umum hari kiamat. Apabila satu negara itu berperang dengan menggunakan senjata nuklir, maka semuanya akan hancur. Ya, pertama ada tanda-tanda kiamat tentang kemajuan teknologi. Yang kedua, orang telanjang kaki dan tidak berbaju, dan sang penggembala kambing berlomba-lomba membangun gedung. Artinya seseorang yang telanjang kaki banyak sekali yang memakai celana di atas lutut. Dia tidak malu menggunakan pakaian yang di atas lutut. Kemudian yang tidak berbaju juga sama, bajunya kekurangan bahan. Ya, bajunya kekurangan bahan, jadi bajunya pendek, kaosnya oblong seperti kaos lekton, ya. Itu sudah banyak sekali orang-orang yang menggunakan pakaian yang seperti tidak berbaju. Kemudian yang ketiga, benda keras berbicara. Ada benda keras yang dapat berbicara. Apa itu benda keras yang dapat berbicara? Yaitu alat yang canggih yang mudah dibawa oleh seseorang. Alat yang dapat mengirimkan suara dan pembicara yang terjadi di rumahnya atau di rumah orang lain. Benda apa ya? Mungkin seperti toa dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah ilmu agama diangkat, banyaknya gempa bumi, waktu terasa cepat, dan banyak fitnah. Ilmu agama diangkat, banyaknya ulama-ulama yang meninggal, banyaknya gempa bumi, sudah pernah kita dengar di berita. Kemudian waktu terasa sangat cepat, tak terasa saat ini sudah hari Rabu saja, Senin, Selasa sudah lewat. Artinya baru saja kemarin kita Senin libur, tiba-tiba kok sudah masuk lagi, gitu ya. Waktu terasa sangat cepat. Banyak fitnah. Banyak fitnah adalah apa yang kita lakukan selalu dibicarakan oleh orang lain. Itulah sebuah fitnah, di mana kita tidak melakukan hal yang sebenarnya tetapi dikaitkan dengan hal sebenarnya. Dan fitnah ini adalah sangatlah kejam, karena lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, jadi banyak sekali fitnah. Kemudian selanjutnya adalah tanda-tanda umum hari kiamat, laki-laki mirip dengan wanita dan sebaliknya wanita mirip dengan laki-laki. Baik, miripnya ini adalah cara berpakaian dan tingkah lakunya. Ada yang laki-laki bertingkah laku bagaikan wanita, dan wanita ada yang bertingkah laku mirip dengan laki-laki. Selanjutnya nanti pada tanda-tanda umum hari kiamat, lahir generasi yang mempertahankan kebenaran, yang memegang teguh kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Ya. Kemudian tanda-tanda khusus hari kiamat. Tanda-tanda khusus hari kiamat yang pertama adalah munculnya Dajjal. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Dajjal merupakan pemimpin orang kafir. Dia bertubuh sangat besar, mampu menghidupkan orang mati, dan di kening Dajjal tertulis kafir
dan bermata satu. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihi salam untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diceritakan dalam sebuah riwayat. Nabi Isa akan turun ke dunia untuk membunuh Dajjal. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu suku bangsa yang akan membinasakan dunia. Yang keempat, munculnya dabbah, yaitu sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Yang kelima, terbitnya matahari dari barat dan tenggelamnya di timur. Keenam, kemenangan orang-orang Islam atas Yahudi. Ya, itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Ada yang tanda umum, ada yang tanda khusus hari kiamat. Munculnya atau terjadinya tanda hari kiamat tidak berurutan. Artinya, misalnya di tanda-tanda umum. Tanda-tanda umum adalah munculnya sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, itu sudah pasti. Artinya, zaman semakin maju. Kemudian orang yang tidak berbaju, artinya banyak sekali seseorang yang memakai pakaian tapi tidak memakai baju. Kemudian benda keras menemukan alat-alat canggih yang mudah dibawa oleh seseorang. Kemudian ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia. Kemudian tanda-tanda khusus hari kiamat, pertama adalah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, munculnya dabbah, terbitnya matahari dari barat dan tenggelam di timur, dan terakhir kemenangan orang-orang Islam atas Yahudi. Ya, itu adalah tanda-tanda hari kiamat, di mana sangat menyeramkan. Pada hari kiamat itu tidak ada hari setelah hari kiamat di kehidupan bumi kita yang indah ini. Oleh karenanya kita selalu berusaha untuk berbuat baik dan beramal soleh, agar kelak nanti di hari kiamat ketika kita akan dihisab, timbangan kita lebih banyak timbangan kebaikan kita. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk selalu membaca buku pelajaran ICB-nya. Nanti akan Bapak berikan latihan. Nanti tolong dikerjakan latihannya ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.